Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah dengan NIM 19109123200018, mahasiswi dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya adalah anggota dari kelompok 8 Surveillance dari mata kuliah Surveillance Kesehatan Masyarakat. Kami akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan surveillance dari penyakit radang tenggorokan. Tahapan-tahapan surveillance sendiri dimulai dari pengumpulan data, lalu dilanjutkan dengan pengolahan data, kemudian analisis data, dan terakhir ada diseminasi atau penyebarluasan informasi. Radang tenggorokan sendiri adalah sebuah peradangan yang disebabkan oleh infeksi. Infeksi ini umumnya bersifat akut dan menyerang saluran tenggorokan. Saat mengalami kondisi ini, umumnya penderita akan merasa sakit di bagian tenggorokan dan susah menelan. Selanjutnya, penjelasan-penjelasan tentang tahapan surveillance akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang akan dimulai oleh saudari Kamilia Kwamila Andriani tentang pengumpulan data surveillance dari penyakit radang tenggorokan. Pengumpulan data adalah kegiatan mengumpulkan dan mengukur informasi mengenai variabel yang telah ditargetkan guna memenuhi kebutuhan suatu penelitian. Data dapat dikumpulkan secara primer maupun sekunder. Untuk memperoleh data radang tenggorokan secara primer dapat dilakukan dengan pendeteksian penyakit infeksi, sedangkan secara sekunder dapat dilihat melalui rekam medis pelayanan kesehatan. Radang tenggorokan dapat didiagnosis oleh dokter untuk segera ditangani. Namun, bagaimana tenaga kesehatan non-dokter dapat mendeteksi penyakit ini? Metode forward chaining dapat menjadi solusinya. Dalam metode ini, pengumpul data dapat menyediakan tabel keputusan dengan kolom G sebagai kumpulan gejala dan kolom P sebagai kumpulan penyakit. Kolom dicentang sesuai dengan keadaan responden. Untuk menyimpulkan penyakit infeksi yang mungkin diderita oleh responden, pengumpul data dapat melanjutkan pertanyaan seputar gejala yang dialami oleh responden menggunakan pohon keputusan. Terakhir, metode forward chaining menyimpulkan hasil keputusan. Misal, terjadi gejala bersin, batuk, dan sakit kepala, serta gejala radang tenggorokan lainnya, maka dapat disimpulkan responden mengalami radang tenggorokan. Selanjutnya, pengolahan data. Pengolahan data adalah manipulasi data ke dalam bentuk yang lebih berarti berupa informasi. Menurut pedoman surveillance, Permenkes nomor 45 tahun 2014, bahwa hasil pengolahan data dapat berbentuk tabel, grafik, dan peta menurut variabel golongan umur, jenis kelamin, tempat dan waktu, atau berdasarkan faktor risiko tertentu. Setiap variabel tersebut disajikan dalam bentuk ukuran epidemiologi yang tepat, rate, ratio, dan proporsi. Di sini, kami menggunakan data yang telah kami ambil dari berbagai artikel di internet. Salah satunya adalah data gambaran penyakit berdasarkan keluhan utama dari rekam medis elektronik pasien rawat jalan Puskesmas Kota Bandung 2015. Berikut adalah tabel menurut variabel umur sakit tenggorokan di Kota Bandung tahun 2015. Data yang telah diolah kemudian dianalisis. Analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data hasil dari penelitian menjadi sebuah informasi baru yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan. Di sini kami mengambil data dari penyakit radang tenggorokan di Puskesmas Kota Bandung pada tahun 2015. Analisis dan interpretasi data dapat membantu untuk pemantauan mingguan, laporan bulanan, penentuan wilayah penyakit radang tenggorokan, mengetahui distribusi kasus radang tenggorokan per kota, menentukan musim penularan, dan mengetahui kecenderungan penyakit radang tenggorokan. Dari data yang diambil, diketahui terdapat sebanyak 14.835 pasien yang menderita radang tenggorokan di Puskesmas Kota Bandung pada tahun 2015. Tahapan surveillance yang terakhir adalah diseminasi. Pengertian diseminasi itu sendiri
adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka dapat memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya dapat memanfaatkan informasi tersebut. Diseminasi juga merupakan tindak inovasi yang disusun dan disebarnya berdasarkan sebuah perencanaan yang matang, dengan pandangan ke depan yang lebih baik, melalui diskusi atau forum lainnya yang sengaja diprogramkan, sehingga terdapat kesepakatan untuk melaksanakan inovasi tersebut. Proses diseminasi yang baik harus dapat memberikan informasi yang mudah dimengerti dan dapat dimanfaatkan dalam menentukan arah kebijakan kegiatan. Dengan adanya diseminasi informasi di masing-masing pihak, dapat mengetahui dan sadar akan kondisi radang tenggorokan di wilayahnya masing-masing. Sehingga, dari informasi tersebut dapat dimanfaatkan dan akan membantu mengurangi kemungkinan penyebaran radang tenggorokan di wilayah tersebut. Contoh penyaluran diseminasi dalam informasi yaitu berupa media-media seperti surat kabar, majalah, TV, radio, poster, jurnal, makalah, dan alat komunikasi lainnya. Sekian penyampaian materi dari kami, semoga bermanfaat. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.